Kalau suatu pagi kamu bangun, lalu dalam hitungan menit seluruh dunia tenggelam, apa yang akan kamu lakukan? Itulah yang dialami seorang peneliti AI bernama Gu Ana. Pagi itu terlihat sangat biasa. Putranya, Jang In, membangunkan sang ibu dan mengajaknya berenang. Tidak ada tanda-tanda bahwa beberapa menit lagi dunia akan berakhir. Nampak di luar apartemen, hujan mulai turun. Awalnya hanya gerimis biasa. Namun hujan itu semakin deras dan semakin deras. Sampai akhirnya seluruh jalan berubah menjadi sungai. Orang-orang mulai panik. Mobil hanyut satu persatu. Air naik jauh lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Ana pun segera menyadari bahwa ini bukan banjir biasa. Saat melihat keluar jendela apartemennya yang berada di lantai 30, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Air laut nampak sedang menghantam gedung mereka. Tekanan air begitu besar hingga kaca apartemen mulai bergetar. Pengumuman darurat langsung terdengar di seluruh gedung. Seluruh penghuni diminta segera menuju atap menggunakan tangga darurat karena lift sudah tidak berfungsi. Tanpa membuang waktu, Ana langsung menggendong Jang In dan berlari keluar dari apartemen. Namun baru beberapa langkah, teleponnya berdering, yang mana seorang petugas keamanan bernama Hijo menghubunginya. Dengan suara panik, pria itu hanya mengatakan satu hal, "Jangan berhenti, langsung ke atap." Dan belum sempat Ana bertanya, seluruh listrik di gedung mendadak padam. Lorong pun berubah menjadi gelap gulita. Hanya suara air dan jeritan penghuni yang terdengar di mana-mana. Orang-orang saling dorong demi menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan itu, suara retakan besar terdengar dari bawah. Priak! Gelombang air raksasa menerobos masuk ke dalam gedung. Dalam hitungan detik, seluruh lorong berubah menjadi lautan. Ana dan Jang In terseret arus yang sangat kuat. Mereka berusaha berenang, berusaha bertahan, tetapi arus terlalu kuat. Jang In terlepas dari pelukan ibunya. Ana mencoba meraih tangan putranya. Namun semuanya terlambat. Ia menghantam dinding dan kehilangan kesadaran. Beberapa saat kemudian, Ana membuka mata. Ia lantas melihat Hijo sedang melakukan CPR kepada Jang In. Beberapa detik yang terasa sangat lama akhirnya berlalu. Nampak Jang In kembali bernapas. Ana pun langsung memeluk putranya dengan penuh rasa syukur. Tetapi di sini ia belum tahu, bencana yang baru saja mereka alami hanyalah permulaan. Saat mereka melanjutkan perjalanan menuju atap, Ana akhirnya bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Lalu jawaban Hijo membuat semuanya menjadi jauh lebih mengerikan. Yang mana sebuah asteroid baru saja menghantam Antartika. Benturan itu mencairkan lapisan es dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Permukaan laut pun naik sangat cepat. Gelombang tsunami raksasa sedang menyapu seluruh dunia. Negara demi negara, kota demi kota sedang menghilang dari peta. Yang mana ini bukan lagi bencana alam. Ini adalah kiamat. Yang lebih mengejutkannya lagi, Hijo mengatakan bahwa sebuah helikopter khusus sedang menuju gedung ini. Bukan untuk menyelamatkan semua penghuni, melainkan khusus menjemput Ana. Di sini, kita pun dibuat berpikir, kenapa seorang ilmuwan biasa justru menjadi orang yang paling dicari di saat dunia sedang berakhir? Dan jawabannya akan mengubah seluruh cerita film ini. Helikopter itu akhirnya muncul di tengah hujan deras. Baling-balingnya berputar dengan sangat kencang, sementara para penghuni apartemen berteriak meminta tolong. Semua orang mengira inilah harapan terakhir mereka. Namun kenyataannya, helikopter itu bahkan tidak berniat menyelamatkan mereka. Begitu mendarat di atap, beberapa pasukan bersenjata langsung keluar. Mereka tidak melihat para korban. Mereka tidak membantu orang-orang yang terluka. Yang mana mereka hanya mencari satu orang, yakni Gu Ana. Di sini Ana yang kebingungan langsung menggenggam tangan Jang In lebih erat. Ia mengira mereka akan dibawa ke tempat yang aman. Tetapi beberapa detik kemudian, salah satu pasukan langsung menarik Jang In secara paksa. Ana berusaha melawan. Ia berteriak, memohon agar putranya dilepaskan. Namun para pasukan sama sekali tidak peduli. Hijo yang melihat kejadian itu pun langsung maju menghentikan mereka. Namun sayangnya, ia justru dipukul hingga terjatuh. Suasana pun berubah menjadi semakin kacau. Ana di sini mencoba merebut kembali Jang In, tetapi jumlah pasukan terlalu banyak. Dan saat itulah pemimpin mereka akhirnya mengatakan sebuah fakta yang benar-benar mengejutkan. Menurutnya, Jang In bukanlah manusia. Di sini Ana langsung membantah. Bagaimana mungkin? Ia telah membesarkan anak itu sejak kecil. Ia melihat Jang In menangis, tertawa, takut,
bahkan memanggilnya ibu. Semuanya terasa nyata, tetapi pasukan itu menunjukkan identitas rahasia milik Jain. Di sana tertulis sebuah kode Newman 77, sebuah manusia sintetis, anak buatan. Ana pun membeku. Ia tidak mampu mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Namun kenyataan yang lebih kejam segera terjadi. Jain lantas dibaringkan di atas meja. Beberapa alat aneh dipasang di kepalanya. Ana terus berteriak meminta mereka berhenti, tetapi tidak ada seorang pun yang mendengarkan. Perlahan, bagian kepala Jain dibuka, yang mana bukan darah yang terlihat, melainkan rangkaian perangkat elektronik yang tersusun sangat rapi. Nampak semua data memorinya kemudian dipindahkan ke sebuah kotak penyimpanan. Setiap kenangan, setiap pengalaman, serta setiap momen bersama Ana disalin begitu saja, seperti memindahkan file dari sebuah komputer. Ana pun hanya bisa menangis, karena untuk pertama kalinya ia sadar bahwa putranya selama ini dicintainya ternyata adalah hasil ciptaan manusia. Tetapi jika Jain hanyalah AI, kenapa Ana masih merasakan kasih sayang begitu besar kepadanya? Dan pertanyaan itulah yang ternyata menjadi tujuan utama semua orang di balik proyek ini. Sementara itu, Hijau yang tidak tahan melihat perlakuan mereka akhirnya memberontak. Ia mengambil senjata dan mencoba menyelamatkan Ana. Sayangnya, sebuah tembakan langsung menembus tubuhnya. Biar! Hijau pun roboh di atas atap. Ana hanya bisa menatap pria itu tanpa mampu berbuat apa-apa. Beberapa detik kemudian, helikopter kembali lepas landas, meninggalkan gedung yang perlahan ditelan lautan. Di kejauhan, gelombang tsunami raksasa datang seperti tembok air setinggi gedung pencakar langit. Seluruh kota menghilang dalam sekejap. Bangunan runtuh, jalanan lenyap, dan dalam hitungan menit, peradaban manusia benar-benar telah musnah. Namun, ternyata masih ada sekelompok ilmuwan yang sudah menyiapkan rencana terakhir. Di sebuah fasilitas rahasia, beberapa roket diluncurkan menuju luar angkasa. Di dalamnya bukan berisi manusia, melainkan tabung-tabung embrio, data AI, dan harapan terakhir untuk melanjutkan kehidupan. Saat semua orang mengira cerita kiamat ini sudah mencapai akhirnya, film ini justru memperlihatkan sebuah kenyataan yang jauh lebih mengejutkan. Semua kejadian banjir, semua kematian, bahkan seluruh perjuangan anak itu ternyata belum tentu pernah benar-benar terjadi. Dan di bagian berikutnya, kita akan mengetahui bahwa seluruh kisah yang baru saja kita saksikan itu hanyalah permulaan dari sebuah simulasi mengerikan yang telah diulang ribuan kali. Karena tepat ketika kita mengira semuanya sudah berakhir, film ini justru membuka rahasia terbesar yang selama ini disembunyikan. Yang mana Ana perlahan membuka matanya kembali. Ia kembali berada di tempat tidurnya, dan hujan di luar baru saja dimulai. Jang In pun kembali membangunkannya sambil mengajak berenang. Semuanya persis seperti kejadian di awal film, seolah-olah bencana tadi tidak pernah terjadi. Awalnya Ana mengira itu hanyalah mimpi. Namun beberapa menit kemudian, telepon dari Hijau kembali masuk. Listrik kembali padam. Air pun kembali menerjang apartemen, dan semua kejadian kembali terulang dengan urutan yang sama persis. Ana kembali mati, lalu ia kembali terbangun, lagi dan lagi. Setelah itu barulah penonton diperlihatkan kenyataan yang sebenarnya, yang mana tubuh asli Ana ternyata sudah berada di luar angkasa. Ia terbaring di dalam sebuah kapsul, sementara otaknya dihubungkan ke sebuah mesin superkomputer. Seluruh kejadian banjir yang kita lihat sejak awal ternyata hanyalah simulasi, sebuah simulasi yang terus diulang tanpa henti. Nampak di layar komputer muncul angka yang sangat mengejutkan, yakni simulasi ke-787 gagal. Beberapa detik kemudian, simulasi ke-1931 gagal. Angka itu terus bertambah ribuan kali tanpa pernah berhasil. Lalu, apa sebenarnya tujuan simulasi ini? Dan jawabannya sangat mengejutkan, yang mana para ilmuwan sedang mencoba menciptakan AI pertama yang benar-benar memiliki emosi manusia. Bukan sekedar bisa berbicara, bukan sekedar bisa berpikir, melainkan bisa mencintai, bisa berkorban, dan bisa merasakan kasih sayang seorang ibu. Karena itulah, Ana dipaksa mengalami kehilangan yang sama berulang kali. Setiap rasa takut, setiap air mata, setiap keputusasaan, semuanya direkam. Mereka berharap suatu saat emosi itu akan mencapai titik sempurna. Namun kenyataannya, Ana selalu gagal. Yang mana di satu simulasi, ia mencoba menyelamatkan seorang gadis kecil bernama Jisoo. Akibatnya, Jain kembali direbut.
simulasi gagal. Di simulasi lain, ia langsung menyerang para agen. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Ia pun ditembak mati. Gagal lagi. Pada percobaan berikutnya, ia mencoba kabur lewat jalur bawah gedung. Tetapi banjir datang lebih cepat. Ia pun tenggelam. Gagal. Kemudian berikutnya, ia mencoba tidak mempercayai hijau, yang mana hasilnya justru lebih buruk. Jain tetap menghilang. Kemudian semakin banyak simulasi berjalan, Ana mulai mengalami sesuatu yang aneh. Ia mulai mengingat potongan-potongan kejadian yang seharusnya sudah hilang. Deja vu, mimpi, bayangan, semuanya perlahan menyatu. Ia mulai sadar bahwa dirinya sudah pernah menjalani hari ini berkali-kali. Sementara itu, hijau juga mulai menunjukkan hal yang sama. Sesekali ia seperti mengenali Ana, seolah-olah ia pernah mengalami semua ini. Tetapi ingatan itu selalu menghilang sebelum sempat dipahami. Simulasi terus berjalan. Angka di layar kini sudah mencapai lebih dari 10.000 percobaan. Dan akhirnya muncullah angka yang menjadi titik balik cerita. Yang mana di simulasi ke 13.417, untuk pertama kalinya Ana memutuskan berhenti mengikuti alur yang selama ini sudah berakhir dengan kegagalan. Yang mana begitu bertemu hijau, ia langsung mengatakan sesuatu yang terdengar mustahil. Kita sudah mengalami ini ribuan kali. Di sini tentu saja hijau menganggap Ana sudah kehilangan akal. Namun Ana mulai menyebutkan berbagai kejadian. Telepon misterius, listrik yang akan padam, gelombang air yang akan menerjang, bahkan kata-kata yang akan diucapkan hijau beberapa detik kemudian. Dan semuanya terjadi persis seperti yang dikatakannya. Di sini hijau pun mulai terdiam. Ia sendiri tiba-tiba melihat kilasan ingatan yang tidak pernah ia alami. Potongan-potongan simulasi sebelumnya bermunculan di kepalanya. Kematian, banjir, dan ribuan kegagalan yang selama ini terkubur di dalam memorinya. Yang pada akhirnya ia pun percaya mereka memang sedang terjebak di dalam sebuah simulasi. Dan kali ini mereka memutuskan untuk melawan. Bukan sekedar menyelamatkan diri, tetapi menghancurkan skenario yang selama ini dipaksakan kepada mereka. Mereka pun mulai menghindari jalur yang biasanya dilewati, mengelabui pasukan keamanan, dan berusaha menemukan Jain sebelum para agen berhasil menangkapnya. Nampak pengejaran pun berlangsung di seluruh gedung yang perlahan mulai dipenuhi air. Setiap lantai berubah menjadi jebakan. Sedikit saja terlambat, mereka akan kembali mengulang semuanya dari awal. Setelah mencari ke berbagai ruangan, Ana akhirnya menemukan sebuah lemari yang selama ini tidak pernah ia buka di simulasi-simulasi sebelumnya. Perlahan, pintu lemari pun dibuka, dan di sanalah Jain sedang bersembunyi. Ana pun langsung memeluk putranya seerat mungkin. Tangisnya pecah, bukan karena takut, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah ribuan percobaan, ia berhasil menemukannya lebih dulu. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat, yang mana pasukan keamanan kembali muncul. Mereka pun mengepung Ana dan Jain. Nampak pemimpin mereka memberikan pilihan terakhir. Serahkan Jain, atau semuanya akan berakhir sia-sia. Di saat yang sama, gelombang tsunami raksasa kembali menghantam atap gedung. Air naik sangat cepat. Seluruh bangunan mulai runtuh. Tidak ada lagi jalan keluar. Dan saat itulah Ana akhirnya mengambil keputusan yang tidak pernah ia lakukan di ribuan simulasi sebelumnya. Yang mana ia tidak menyerahkan Jain. Ia tidak melarikan diri. Ia juga tidak melawan para agen. Sebaliknya, ia memilih memeluk Jain sekuat mungkin, lalu melompat bersama ke dalam gelombang air yang sangat besar. Yang mana bagi para ilmuwan di luar angkasa, inilah jawaban yang selama ini mereka cari. Karena Ana tidak memilih berdasarkan logika. Ia memilih berdasarkan kasih sayang. Ia rela mengorbankan dirinya demi tetap bersama anak yang bahkan bukan manusia. Layar komputer pun langsung menampilkan tulisan Simulation complete, Emotion synchronization 100%. Yang mana setelah lebih dari 13.000 percobaan, mereka akhirnya berhasil menciptakan sesuatu yang selama ini dianggap mustahil, yakni emosi manusia, kasih sayang seorang ibu, dan pengorbanan tanpa syarat. Semua data itu kemudian dipindahkan ke tubuh AI baru yang dicetak menggunakan printer 3D di dalam pesawat luar angkasa. Bukan hanya tubuh Ana, tetapi juga tubuh Jain. Kini keduanya bukan lagi manusia asli, melainkan kecerdasan buatan yang mewarisi seluruh kenangan, emosi, dan cinta dari kehidupan sebelumnya. Sementara itu, bumi yang lama telah benar-benar tenggelam. Tidak ada lagi kota,
tidak ada lagi peradaban. Yang tersisa hanyalah sebuah pesawat luar angkasa yang membawa harapan terakhir umat manusia. Di adegan penutup, nampak pesawat itu akhirnya mendarat di sebuah planet baru yang masih layak dihuni. Ana dan Jain pun melangkah keluar, dan mereka menjadi manusia pertama, atau mungkin AI pertama, yang akan memulai kembali peradaban dari nol. Dan disitulah film The Great Flood akhirnya berakhir. Film ini bukan sekedar menceritakan tentang kiamat atau banjir besar, tetapi mengajukan satu pertanyaan yang sangat menarik. Jika suatu hari AI benar-benar bisa merasakan cinta, kehilangan, dan rela berkorban seperti manusia, apakah mereka masih bisa disebut sebagai mesin, atau justru mereka telah menjadi manusia dalam arti yang sesungguhnya? Dan kalau kalian suka dengan reka film ini, jangan lupa subscribe dan like, karena masih banyak film seru lainnya yang akan kita bahas di video berikutnya.